Jungle. Satu. Selamat siang anak-anak. Yang Yang Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik-baik. baik Pak. Mana keadaan keluarga di sana semenjak pandemi ini? Keluarga saya Pak, ya begitulah Pak. Pak, Bebe aja kan? Yo, Pak baik-baik aja, sehat. ya, amin. Kalau Putri, kondisi di sana sehat? Pak. Hanya bebek saja. Amin, syukurlah. Kalau Sofian, keluarga di sana bebe aja? Sofian, mute-kan dulu. Unmute-kan dulu. Sepertinya dia keluarganya baik. Baik Pak, baik. Oke, baiklah Sofian. Kita sekarang masuk ke materi kita ya. Ini tentang kekongruenan. Nampak? Nampak Pak? Nampak? Guys, ngelag guys. Nampak Pak? Anak-anak tahu kekongruan dan kesebangunan itu apaan? Saya Pak tahu kekongruenan. Ya, boleh Putri, apa tuh? Tahu saya Pak, kekongruenan itu bangun datar, bukan bangun datar, iya bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama Pak. Ya, boleh, betul. Kalau Dio? Kalau saya sama juga Pak, dia tuh punya sama Pak. Bentuk, wujudnya, ukurannya dia sama Pak. Boleh juga, masuk akal. Kalau Sofian? Bentar Pak ya. Ya. Kalau menurut saya kesebangunan ya kalau saya adalah bangun datar dengan sudut-sudut sama besar. Sama besar. Oke, masuk akal. Ini menurut pengertian dari kongruen adalah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tetapi perbedaan dengan sebangunan itu ada. Kalau di bangun datar dan harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Tetapi kesebangunan itu bebas, boleh sudutnya besar satu, lebih kecil boleh, asal sudutnya sama besar. Nemu kekongruan ini adalah Thales. Itu seorang ahli. Pak. Ya. Pak. Ya, suaranya tuh Pak. Suaranya kurang tadi kencang. kayak bergema gitu Pak. Suaranya bergema gitu Pak. Suara bergema ya. Kayak ngulang-ngulang. Kekongruengan dan kesebangunan. Udah Pak. Udah? Udah. Oh, udah. Apa ulang ya? Oke. Kekongruenan dan kesebangunan itu memiliki perbedaan. Tetapi sebelum itu masuk ke pengertian terlebih dahulu. Kekongruenan dan kesebangunan itu adalah bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan kesebangunan itu bangun datar dengan sudut-sudut yang sama besar. Perbedaannya di sini, kekongruenan itu bangun datarnya harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tetapi kalau kesebangunan itu bebas. Salah satu bentuk persegi panjang itu misalnya besar satu, kecil satu, nggak masalah. Asalkan bangun datar itu memiliki sudut yang sama. Kedua itu bangun datar tersebut.
Dan penemu dari prinsip kekongruenan dan kesebangunan ini adalah Thales. Ialah seorang ahli geometri, astronomi, fisika, ilmu alam, dan politik. Thales ini lahir di kota Miletus, yaitu tanah perantauan orang-orang Yunani yang di Asia Kecil. Beliau hidup semenjak 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Penggunaan konsep kekongruenan dan kesebangunan itu ada kekongruenan dan itu berlaku pada jenis bangun datar. Misalnya yang pertama itu luas garisnya, dan yang kedua itu garis yang memiliki panjang yang sama. Contohnya pada gambar ini, garis P dan Q besarnya adalah 5,5 cm. Dan garis A dan B itu panjangnya adalah 5,5 cm. Berarti garis P dan Q itu sama dengan kongruen dengan garis A dengan B. Paham semuanya? Paham, Pak? Baiklah, Bapak lanjut ya. Ya. Nah, kesebangunan. Seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa ukuran bangunan tersebut tidak mesti sama. Boleh besar, boleh sedang, boleh kecil. Tiga persegi panjang tersebut memiliki sudut yang sama besar, sehingga kita dapat menyebut bahwa mereka sebangun. Tidak hanya ketiga persegi panjang di atas, melainkan semua bangun datar memiliki ukuran berbeda. Semua bangun datar memiliki ukuran berbeda. Ini salah ketik ya, maafkan Bapak. Ukuran berbeda tetapi memiliki besar sudut yang sama akan termasuk sebuah kesebangunan. Ada yang ditanyakan di sini perbedaan kesebangunan dengan kekongruenan. Dio, ingin ditanya, ada yang nggak paham? Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak ada. Sepertinya tidak. Ada kan? Ya. Ya. Sampai di sini masih, Pak? Masih nyambung, Pak? Langsung Bapak lanjut ke soal ya. Iya, Pak. Ada yang bisa dikerjakan contoh soal berikut. Atau udah paham kan tadi katanya, atau udah pandai untuk menganalisa datanya. Kasih waktu, Pak. Oh, boleh. Bentar ya Pak, saya kerjain dulu soalnya. Siap Putri, boleh. A few moments later. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Boleh Putri, gimana Putri? Nah Pak, karena persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang BCGF, maka kita tahu bahwa AB per BC sama dengan BC per CG. Ya. Terus dimasukin angka-angkanya. Sehingga 144 per 108 sama dengan 108 per CG. CG kan tidak tahu Pak berapa ukurannya. Ya, setelah itu baru kita kalikan sama ruas sehingga menjadi CG sama dengan 108 dikali 108 per 144. Hasil CG sama dengan 81. Nah, udah didapat CG nih Pak. Jadi kita tahu bahwa CD sama dengan AB itu sama dengan 144 cm dan CG 81 cm. Maka EH dan sama dengan GD sama dengan CD dikurang CG. Sehingga 144 dikurang 81 mendapatkan hasil 63 cm. Nah, diketahui ABCD juga ternyata sebangun dengan EH GD. Maka didapatkan EH GD. Maka didapatkan
AB Lanjut per EH sama dengan BC per HG. ya. Dapat 144 per 63 sama dengan 108 per HG. HG didapat menjadi 47,25. Terus FH sama dengan FG dikurang HG. Itu sama dengan BC dikurang HG. Sehingga 108 dikurang 47,75 sama dengan 60,25. Terus diperolehlah luas dari segi 4 AFHE adalah dikalikan Pak, EH dikali FH sehingga 63 dikali 60,25 itu sama dengan sekitar 3.000 ya, 3.795,75 cm kuadrat. Betul Pak jawabannya? Wah, Gitu. betul. Putri. Langkahnya tepat sekali seperti yang Putri jelaskan ya. Dio dan Supian paham? Dio paham? Ya Pak, saya Pak. Ya, Saya sepertinya kurang paham Pak. Atau ada contoh lain Pak? contoh lainnya di soal ya. Iya Pak. Langsung ke soal boleh? Boleh. Nih soal. Kalau kurang paham. Oh. Dio udah bisa kerjain. Bentar Pak. Hasilnya 8 Pak. Benar nggak Pak? Yang Hasilnya 8. benar. Benar ya Pak ya? Ya. Oh, berarti saya udah paham Pak. Paham Pak. Bagus. Coba Dio Ya. jelaskan biar kami dengar jelaskan. semua. Jelaskan Pak ya? Ya, Di sini kan soalnya itu kan ada suatu bentuk persegi panjang ABCD berbentuk dengan panjang lebar terus secara berturut-turut 39 cm. Jika persegi panjang KLMN yang sisi panjangnya membentuk 24 cm, tentukan panjang sisi terpendek dari panjang KLMN. Jadi di sini Pak saya dapatnya itu saya buat gambar dulu. Gambar pertama adalah persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN. ya. Setelah itu karena persegi panjang ABCD sebangun dengan KLMN, maka panjang sisi-sisi yang bersuaian dari kedua persegi panjang tersebut merupakan perbandingan yang senilai, yang seperti yang dijelaskan sama Putri tadi, Pak. Nah, ya. Makanya di sini kita kan menggunakan cara bahwa AB per KL sama dengan BC per LM. Jadi kita masukkan nilai 39 per 24 sama dengan 13 per LM. Menjadi LM sama dengan 24 dikali 13 per 39 sama dengan 8, Pak. Ya, betul. Ya. Dapat saya paham, Pak, sampai di sini, Pak. Supian ada yang ditanyakan atau Iya, sama Pak jawaban dengan Dio. sama? Ya, Oh, ya, Pak. karena waktu kita udah habis, yang tugas nomor 2 ini sebagai tugas di rumah ya. Ya, Pak. Sepertinya ini sulit, Pak. Jadi tugas di rumah saja, Pak. Ah, iya, karena ini sulit. Kalau kerjain di rumah ya, karena waktu kita udah habis, udah PPP, udah dengan MK berikutnya, dengan mata pelajaran berikutnya kan hari ini. Ya, Pak. Ada lagi, Pak. Pelajaran berikutnya, Pak. Dari materi ini ada yang bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan. Apa itu kongruen dan kesebangunan? Sopian tuh, nah kesimpulan Pak. Ben bisa. Tidak, Pak. Saya Kalau- nggak bisa. Kalau saya, Pak, Ya boleh aja perwakilan dari Sophia. kalau menurut saya, Pak, kesimpulannya itu adalah
bahwa kongruen dan kesebangunan itu tidak jauh berbeda, Pak. Ya, betul. Seperti kayak mana Nah. tadi Bapak jelaskan contohnya? Contohnya tuh seperti kalau kongruenian itu dia bangun datar yang memiliki ukuran yang sama, Pak. Ya, betul. Kalau kesebangunan Yang sama. Kalau sebangunan dia memiliki kayak sudut itu dia sama, Pak. Sudutnya gitu, Pak. ya Benar betul. nggak, Pak? Putri ingin menambahkan? Seperti itu, Pak. Putri Apa, Pak? ingin menambahkan kesimpulan yang disampaikan oleh Dio. Mungkin sama aja, cuman kesimpulan yang saya dapatkan, kekongruenan itu bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya tadi itu kayak Bapak jelasin tadi, kayak sebuah misalnya garis itu memiliki ukuran 5,5 cm dan garis kedua juga sama ukurannya 5,5 cm. Jadi bentuk dan ukurannya itu harus sama. Baru bisa disebut dengan kekongruenan. Nah, kalau kesebangunan, Pak, kesebangunan itu bangun datar dengan sudut-sudut sama besar. Kayak contoh yang Bapak jelaskan tadi, seperti persegi panjang. Nah, persegi panjang itu ukurannya yang satu besar, yang kedua agak rendah, yang ketiga agak rendah lagi. Namun sudutnya itu sama, Pak. Jadi itu bisa disebut dengan kesebangunan. Ya, betul. Boleh tambahin ya kesimpulannya. Ya, saya Kongruen itu dua bangun yang datar yang sebangun, yang memiliki bentuk dan ukuran yang sisi yang sama serta sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tetapi semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen. Sedangkan semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Ya. Terima kasih. Ya, udah, Pak. Paham, Pak. Paham? Paham. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Oke. Yang Pak.